memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, matahari bersinar terang, harus berbicara kasih. Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Puji haleluya, mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar teman-teman semua? Pastinya sehat kan? Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Pasti baik kan? Puji Tuhan. Nah, sebelum mengawali ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan beribadah sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati kami. Tuhan, berkati kami dalam setiap ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekolah minggu hari ini bersama Kak Kesya dan Kenia. Tidak hanya kita doang loh Kak yang memuji nama Tuhan. Ada Nasya, ada Jonas, dan Alicia. Masih banyak lagi yang memuji nama Tuhan. Wah, puji Tuhan sekali, membuat kita lebih bersemangat. Ayo adik-adik bangkit berdiri dan bersemangat dengan sukacita. Mari kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya.
dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Oh giralah, oh giralah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giralah, dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giralah, oh giralah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giralah. Tema hari ini adalah dipanggil untuk bertobat. Berarti kita harus percaya pada Tuhan Yesus dan melakukan hal yang baik sesuai kehendak Tuhan. Berarti anak-anak sekolah minggu harus Rajin ke sekolah minggu, terus rajin berdoa, tidak boleh lagi melakukan yang jahat. Nah, terutama mulut kita tidak boleh digunakan untuk berbicara yang kotor. Tangan kita digunakan untuk melakukan sesuatu yang benar. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Tuhan Yesus adalah sahabat Kak Kesya, sahabat adik Kenia, sahabat adik-adik, sahabat mama papa. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita mendengarkan pujian dari adik-adik sekolah minggu Yesus Sahabatku. Besarnya kasih-Mu.
lagi anak-anak semua, setelah kita memuji nama Tuhan, sekarang tiba saatnya Om dan anak-anak semua belajar akan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 18. Tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena di pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan juga kami menaikkan segala pujian kami kepada Tuhan. Kiranya semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pimpin kami dalam pembacaan firman Tuhan supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan pada hari ini yang akan kami baca, kami dengarkan, dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 18. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa dari padanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dan dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau niaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota di sana. Akan dikatakan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Maka termanggulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menempelkan tangannya ke atas supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Ia datang kemari dengan kuasa penuh dari iman-iman kepada kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya,
Pergilah, sebab orang itu adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ditanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia mengumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput bukit dari tanah sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Anak-anak semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Om ingin memberikan suatu rahasia kepada anak-anak semua supaya hidup kita, Om, anak-anak semua bisa berbahagia, sejahtera, dan diberkati Tuhan. Om ingin menaikkan satu pujian untuk kita bisa mendengarkannya. Anak-anak, mari dengar suatu cerita yang hidup. Buka telinga, buka hati, biar Tuhan masuk hati. Jangan ngobrol, jangan ngantuk, duduk tenang dan sopan. Biar Tuhan memberkati kau hidup sejahtera. Kita sudah membaca firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya anak-anak semua duduk dengan tenang. Om ingin menceritakan satu firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Di Yerusalem ada satu anak Tuhan yang bernama Saulus. Saulus giat untuk pekerjaan Tuhan, tapi Saulus belum mengenal siapa Tuhan Yesus. Dia dan teman-temannya merasa dirinya membela Tuhan dengan menganiaya, menjahati, bahkan menangkap anak Tuhan itu untuk dimasukkan ke dalam penjara. Bagi Saulus itu benar, tidak salah, karena dia membela agamanya. Demikian juga kita percaya sama Tuhan, merasa kita benar. Kalau kita marah, apa marah? Kita punya alasan. Pantas saya marah karena tidak cocok dengan saya. Kadang-kadang kita marah sama teman-teman kita. Terlebih lagi, anak-anak ingat nggak? Kita pernah marahi papa, mama, kakak, adik, dan juga bibi yang di rumah. Kita omongan kita kasar, kita bentak-bentak, juga kita seringkali ingin memaksakan keinginan kita. Kita seringkali minta supaya teman kita memberi. Apa yang kita lakukan? Awas sih, pukul, cubit. Dan juga seringkali kita membuat nangis baik teman kita, saudara kita, bibi yang di rumah. Kenapa kita melakukannya? Karena kita merasa benar, nggak salah, benar. Demikian juga Saulus.
Saulus menganiaya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan Yesus. Suatu hari Saulus mendapat surat untuk menangkap anak-anak Tuhan di kota Damsyik. Dia bersama teman-temannya pergi ke kota Damsyik. Kira-kira tengah hari, ketika hampir sampai ke kota Damsyik, tiba-tiba ada cahaya memancar dari langit, mengelilingi Saulus. Saulus terkejut. Saulus jatuh ke tanah. Tiba-tiba terdengar suatu suara. Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Saulus mendengar suara itu. Dia menjawab, siapa engkau Tuhan? Aku, Yesus orang Nazaret yang kamu aniaya itu. Anak-anak, tadi baca firman Tuhan, ada nggak Saulus menganiaya Tuhan Yesus? Ternyata tidak ada. Loh, tapi suaranya mengatakan bahwa Saulus menganiaya Tuhan Yesus. Anak-anak tahu nggak? Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, siapa yang di dalam kita? Ternyata Tuhan Yesus di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Jadi kalau Saulus menganiaya anak-anak Tuhan, kelihatannya anak Tuhan. Kalau Saulus pukul anak Tuhan, aduh sakit. Sebenarnya Saulus memukul siapa yang di dalamnya anak Tuhan itu? Tuhan Yesus. Ternyata apa yang kita lakukan kepada orang-orang lain, kalau kita benci, marah-marah, membentak-bentak, memukul, mencubit, usil, benci, mengancam, berarti sama saja dengan kita memukul Tuhan. Sadar nggak anak-anak semua? Kalau kita sadar, kalau kita memukul Tuhan Yesus, berani nggak? Pasti nggak berani. Jadi hati-hati. Kalau apa yang kita lakukan, kalau kita berbuat jahat, bahkan merugikan orang lain, sama dengan kita merugikan Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus sayang juga kepada Saulus. Loh, kok sayang? Padahal dijahatin. Anak-anak kalau dijahatin, saya sama orang yang menjahatin. Teman-teman kita yang menjahatin. Saudara kita yang menjahatin. Pasti kita marah. Awas ya. Aku nggak mau berteman sama kamu. Betul kan gitu? Kemudian ada suara itu berkata lagi, Saulus, kamu masuk saja ke kota Damsyik. Tunggu di situ. Apa yang harus kamu lakukan nanti akan diberitahukan kepada kamu. Dan dia membuka matanya. Apa yang terjadi? Ternyata Saulus tidak bisa melihat. Dia minta teman-temannya menolong untuk menuntun dia masuk ke kota Damsyik. 3 hari dia nggak bisa melihat, malas makan, malas minum. Di kota Damsyik juga ada anak Tuhan yang percaya sama Tuhan Yesus yang bernama Ananias. Ananias taat sama Tuhan, takut sama Tuhan, dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Suatu saat Ananias mendapat penglihatan. Dia mendengar ada suara memanggil, Ananias. Ya Tuhan, kamu pergi ya ke rumah Yudas. Di sana kamu cari orang yang bernama Saulus. Ternyata Ananias juga mendengar tentang Saulus. Ananias ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya mendengar dari orang-orang kalau Saulus ke Damsyik untuk tugas menangkapin anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk dibawa ke Yerusalem, dimasukkan ke penjara. Dia jahat Tuhan, dia menganiaya anak-anak Tuhan. Masa dibantu Tuhan? Suara itu berkata lagi, kamu tetap ke sana karena Saulus adalah alat pilihan
memberitakan Injil ke bangsa-bangsa, ke raja-raja, dan seluruh orang Israel. Aku juga ingin Saulus merasakan banyaknya penderitaan oleh karena nama Tuhan. Karena Ananias dengar-dengaran dan taat akan firman Tuhan, Ananias melakukannya juga. Dia datang ke rumah Yudas. Akhirnya dia bertemu dengan Saulus. Apa yang dikatakan Ananias kepada Saulus? Saulus, saudaraku. Anak-anak, kalau dijahatin sama teman-teman, apakah kita seperti Ananias? Apa? Pasti kita tidak mau. Betul nggak? Kali kan kita begitu ya, anak-anak. Di sini kita belajar akan firman Tuhan. Kalau orang yang sudah menganiaya, menjahati kita, mengancam kita, merugikan kita, belajar kita juga mau mengampuni, mengasihi, memaafkan. Karena apa? Karena kita anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari kita yang berdosa, mencari kita yang jahat. Untuk diapakan? Untuk ditolong, untuk diselamatkan. Kita dulu calon neraka, sekarang kita menjadi warga surga. Bangga nggak anak-anak semua? Pasti bangga. Saulus dari dulu dia merasa dirinya baik, benar. Sekarang dia mengetahui bahwa Saulus jahat. Karena ditebus oleh darah Yesus, ditolong, dan dia bertobat dari jalan hidupnya yang jahat. Karena percaya sama Tuhan Yesus, hanya dia menjadi orang benar, anak-anak Allah. Dari pembacaan firman Tuhan ini, Tuhan kepingin kita tahu bahwa apa yang kita lakukan kepada orang-orang lain, sikap kita, omongan kita, kelakuan kita terhadap orang lain sama dengan apa? Sama dengan kita melakukannya kepada Tuhan. Nah, dari cerita ini kita belajar untuk melakukan yang baik, yang benar, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita menjadi berkat bagi teman-teman kita. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur terima kasih akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Betapa Tuhan sayang, cinta kepada kami, anak-anak Tuhan yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa untuk diselamatkan. Terima kasih Tuhan, ajar kepada kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, Tuhan sudah sangat baik pada kita. Mari kita menyatakan rasa syukur dan terima kasih dengan memberikan persembahan pada Tuhan. Persembahan yang teman-teman siapkan dapat dimasukkan dalam amplop atau ditransfer ke rekening gereja ya.
Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada kami kesehatan dan berkat melalui orang tua kami. Berkatilah persembahan ini dan kuduskanlah. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa persembahan kami. Haleluya. Amin. Kita sudah diberkati dengan pujian-pujian firman Tuhan hari ini. Adik-adik harus tetap di rumah saja, menuruti perkataan orang tua dan selalu setia pada Tuhan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami dan menjadikan kami anak-anak yang selalu setia kepadamu sampai selama-lamanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengakhiri doa ini, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.